Hai teman-teman, selamat datang di Layar Hoodie. Hari ini aku bakal nyeritain tentang seorang pria yang menjadi seorang paparazzi malam untuk mencari berita kejahatan dan kecelakaan untuk dijual kepada stasiun televisi. Di mana pria ini melakukan segala cara, bahkan cara yang ilegal, agar dapat memotret kejadian yang menarik. Film ini menggambarkan kegelapan dan ketidakmoralan dalam industri media, serta ambisi yang menghancurkan seseorang. Di awal film, terlihat seorang pencuri yang bernama Louis Bloom. Lou ini sebenarnya lagi nyari pekerjaan yang tetap, tapi nggak ada yang mau nerima. Kayak siapa sih yang mau ngerekrut pencuri? Pas dia lagi perjalanan pulang, dia nggak sengaja ngelihat mobil kecelakaan. Selain ngelihat polisi yang lagi ngebantu, dia juga melihat orang ngerekam kejadian itu yang bernama Joe Loader. Akhirnya, Lou datang ke Joe dan bertanya-tanya. Ternyata Joe itu seorang paparazzi malam yang tugasnya merekam TKP dan menjualnya ke stasiun berita lokal. Karena Lou terinspirasi, Lou mencuri sepeda untuk membeli kamera dan pemindai radio polisi. Setelah 2 kali gagal, dia berhasil merekam kasus pembajakan mobil dan menjualnya di KWLA 6, kayak nama stasiun berita lokal gitu. Di situ dia ketemu sama Nina Romina, sang direktur berita. Dan Nina sangat terpukau dengan rekamannya Lou karena jelas dan menarik. Lou juga dikasih saran sama Nina tentang kamera, angel, sama hal-hal yang bikin menarik. Setelah itu, Lou jadi makin semangat. Dia belajar kode polisi dan juga ngerekrut asisten bernama Rick. Malamnya, Rick dan Lou berangkat ke insiden kebakaran gitu. Tapi karena Rick gak bisa baca navigasi, akhirnya mereka telat. Di insiden kedua, ada penembakan rumah. Di sini Lou mulai berani masuk-masuk rumah buat dapat rekaman dan dapat harga yang mahal. Padahal masuk ke tempat TKP tanpa izin itu ilegal. Lou pun terus melanjutkan bisnisnya dan berjalan mulus hingga ia bisa membeli kamera yang lebih bagus dan mobil yang lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, dia juga makin berani mengubah TKP demi dapat rekaman yang bagus. Ingat gak Joe Loader yang tadi awal ketemu? Dia ketemu lagi sama Lou dan ngeliat Lou itu gercep banget. Akhirnya Joe ngajak Lou untuk kerjasama karena Joe bilang dia punya izin dan lain-lain dan nanti mereka bisa kemana aja. Tapi entah kenapa Lou nolak nih. Saat kembali ke studio, Lou ngajak Nina makan keluar. Dia juga ngajak Nina pacaran. Kalau enggak, dia enggak mau jual rekamannya. Lou juga janji bakal ngasih rekaman yang fantastis. Dan akhirnya Nina pun terpaksa menerima tawaran Lou. Keesokan harinya ada kecelakaan pesawat. Tapi Lou nggak bisa masuk karena nggak ada surat izin. Di situ ada Joe dan dia kayak ngeledek Lou gitu karena udah nolak si Joe. Karena itu studio tetangga lebih rame dan Nina ngamuk ke Louis kayak mana janjimu yang kemarin itu. Karena kesal, Lou merusak mobil Joe yang berakibat Joe kecelakaan dan direkam sama Lou. Mukanya kayak puas banget gitu. Pulang dari situ ada kasus perampokan bersenjata. Akhirnya Louis langsung ngebut sampai dia mendahului polisi. Pas sudah sampai di sana, Louis berhasil ngerekam saat terjadinya tembakan, pelaku, dan plat mobil. Saat dia masuk ke rumah, dia juga berhasil merekam tubuh cewek di sofa, darah di tangga, dan tubuh di kamar, dan juga tubuh di dapur. Kembali ke studio, Louis ngejual ini dan bernego sama Nina. Dia minta $15. Dan dia juga ngasih tahu kalau dia pengen diperkenalkan sebagai pemilik perusahaan berita. Nama perusahaannya Video Production News. Dia juga pengen banget ketemu sama tim-timnya Nina. Dan kalau Nina mau, Lou bakal ngasih rekaman Joe Loader ketabrak yang tadi secara gratis. Akhirnya berita Louis jadi berita trending, berita top. Sampai-sampai dia didatangi detektif. Mereka minta video rekaman Lou buat bukti kasus. Lou ngasih, tapi pas adegan pelaku dan plat mobil dipotong. Kenapa? Soalnya dia nggak mau siapapun ada yang duluin dia buat ngerekam kasus yang belum selesai ini. Louis ngeliat videonya dan dia punya ide nih buat ngelacak mobil pelaku dan berangkat sama Rick. Pas tengah-tengah ngebuntutin, Rick takut nih soalnya yang lagi dibuntutin itu kriminal yang baru aja ngebunuh orang. Akhirnya Lou ngasih motivasi ke Rick dengan naikin gaji $75 per malam. Lou juga bilang kalau ini berhasil, dia bisa dapat $50.000. Nah, Rick ngerasa nggak adil dan mau minta setengah hasil. Kalau enggak, dia ngancem bakal lapor polisi. Soalnya yang mereka lakukan sekarang itu ilegal. Dan akhirnya Lou nerima.
Pas mereka berhenti, mereka langsung cepet-cepet ngerekam. Lu nelpon polisi biar polisi datang dengan niat terjadi adegan bagus. Dan ternyata beneran terjadilah adegan tembak-tembakan. Ada polisi yang tertembak dan ada polisi yang ngejar pelaku yang kabur. Nah, lu sama Rick ngikutin polisi sama pelaku yang lagi kejar-kejaran. Saking ngebutnya, sampai-sampai terjadilah kecelakaan tragis. Pas Louis deketin mobil kecelakaan, lu ngira pelaku udah mati dan nyuruh Rick ngerekam. Tapi ternyata pelaku masih hidup dan menembak Rick. Dan tahu nggak sih, ternyata lagi. Lu tahu kalau pelakunya masih hidup. Jadi dia sengaja bikin Rick ketembak. Why? Kenapa? Ternyata karena dia nggak mau punya asisten yang nggak bisa dipercaya dan ngancem-ngancem. Jadi dia tuh marah karena Rick tadinya tuh ngancem-ngancem lu. Akhirnya lu pergi ke studio berita dengan wajah ceria tanpa merasa bersalah habis bunuh temennya dan menjual rekaman ke Nina. Nina sangat takjub dan berterima kasih ke lu. Tim Nina nemu informasi yang ternyata ini bukan kasus perampokan, tapi perampokan narkoba. Tapi Nina nggak mau nyiarin itu karena nanti kalau diubah dan dikasih tahu kebenarannya, penonton udah nggak takut dan nggak tertarik. Nah, di sini Nina pemikirannya udah kayak lu. Pas mau nyarin berita, detektif yang kemarin datang buat nyita rekamannya karena itu bukti kasus. Tapi Nina mempertahankan hak cipta dan menyuruh detektif untuk ngomong langsung sama lu. Akhirnya detektif pun menginterogasi Louis. Di situ Louis ngarang cerita. Dia bilang awalnya aku diikutin, pas aku lihat ternyata itu pelaku. Detektif curiga, soalnya kelihatan banget bohong. Tapi detektifnya nggak punya bukti tentang itu. Di ending, lu ngerekrut orang-orang baru dan mulai lagi perusahaan video production news. Film Nightcrawler menyajikan banyak makna tersirat seperti obsesi manusia terhadap kekerasan, ketenaran, dan kekuasaan. Film ini juga menggambarkan bagaimana media massa seringkali memanipulasi kebenaran demi meningkatkan rating dan menarik perhatian penonton. Coba, menurut kalian skor filmnya dari 1 sampai 10 berapa nih? Kalau ada kesalahan, saran, atau request film, bisa juga tulis di kolom komentar ya. Tolong juga ya, bentar aja nggak sampai 1 menit. Like and subscribe, dan bunyiin juga tombol loncengnya. Thank you, bye-bye.